Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Oke, perkenalan dulu. Nama saya Dinda Septi Anggraini dari mahasiswa Tadris Matematika IAIN Tulung Agung. Nah, di sini saya akan memberikan video pembelajaran matematika yang dapat membantu teman-teman semuanya dalam kesulitan memecahkan masalah, dalam kesulitan memahami bagaimana konsep bab yang saya bahas kali ini ya. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai bab persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, bagaimana sih konsep dari persamaan nilai mutlak itu? Bagaimana cara kita mengimplementasikan dan memecahkan suatu permasalahan nilai mutlak, persamaan nilai mutlak itu sendiri ya. Oke, kita lanjut saja. Di sini terdapat definisi 1.1. Oke. Nah, di sini kita misalkan X di sini tuh bilangan real. Nah, jadi apabila ada tanda seperti ini, nah ada pagar-pagar ini X diapi dengan tanda garis 2 di sini tuh namanya nilai mutlak dari X, nilai mutlak X. Ini ya. Dibaca nilai mutlak X. Jadi kalau kalian semua nanti ketemu di seperti ini, nah itu namanya dibaca nilai mutlak X. Kalau misal X nya diganti 7, berarti nilai mutlak 7 gitu ya. Dan didefinisikan sebagai nilai mutlak X itu apabila ia memperoleh X positif jika X lebih besar sama dengan 0. Jadi kalau memperoleh X positif itu nanti X-nya harus lebih besar sama dengan 0. Tapi sebaliknya jika ia memperoleh hasil X negatif, berarti jika X-nya itu lebih kecil dari 0. Jadi gitu ya, bisa dipahami. Itu definisinya. Setelah itu kita memiliki bentuk umum dari persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, di sini ada 3 bentuk umum. Nah, yaitu yang pertama ini. Nilai mutlak fx sama dengan k. Nah, k itu maksudnya apa di sini? K itu konstanta atau bilangan asli. Misal 1 2 3 itu angka yang berdiri sendiri tanpa adanya variabel konstanta. Itu kan ya. Bisa dipahami ya? Ya. Dengan syaratnya, ini memiliki syarat, dengan itu maksudnya syaratnya itu K lebih besar sama dengan 0. Jadi K ini harus lebih besar sama dengan 0. Ini lebih besar dari 1 dan seterusnya. Bilangan itu positif ya. Yang kedua, nilai mutlak fx sama dengan gx. Nah, sama-sama fungsi ini di sini. Nah, dengan syaratnya gx lebih besar sama dengan 0. Gx-nya ini Gx ini berarti harus lebih besar dari 0 itu ya. Dan yang terakhir itu ada nilai mutlak fx dan sama dengan nilai mutlak gx. Nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Ini sama-sama dimutlakan. Bagaimana caranya nanti? Kita langsung saja ya. Kita berikan contoh untuk masing-masing sifatnya. Sifat yang pertama yaitu untuk nilai mutlak fx sama dengan k. Nah, dengan syaratnya, ingat syaratnya, ini ada syaratnya. Nah, dengan syaratnya ini, jadi k ini harus lebih besar sama dengan 0. Berarti bilangan itu positif. Nah, langsung saja kita contohnya. Himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak 2x dikurangi 5 sama dengan 7. Nah, bagaimana sih caranya? Nah, mengingat persamaan atau definisi pada 1.1 tadi ya, mengingat itu kita memiliki 2 kemungkinan di sini. Jadi nilai mutlak fx sama dengan k itu ada 2 kemungkinan, berarti ada 2 penyelesaian. Ada fx sama dengan k positif dan fx sama dengan negatif k. Sama seperti tadi nilai mutlak x itu X menghasilkan X positif dan X menghasilkan X negatif. Nah, berarti ini juga sama. Fx-nya Fx sama dengan K dan Fx sama dengan negatif K. Itu ya. Nah, kita selesaikan sendiri-sendiri.
yang di sebelah kiri dulu ya. Berarti fx-nya, ini fx 2x dikurangi 5 itu sama dengan fx, karena dia mempunyai variabel ya. Oke, kita tulis fx-nya 2x dikurangi 5 ini sama dengan 7 itu k-nya, k konstanta. Jadi bilangan yang berdiri sendiri tanpa adanya variabel ya. Oke, selanjutnya kita pindah ruas tadi ya. 7 karena 5 ini negatif, pindah ruas ke sebelah kanan itu jadinya positif. Jadi 2x sama dengan 7 ditambah 5 itu 12 kan ya. 2x sama dengan 12. Nah, untuk mencari x-nya berarti dibagi, berarti x-nya 6. Gitu ya. Nah, lanjut kita yang ke negatif. Negatif itu berarti k-nya ini 7, berarti 7-nya 7 negatif, berarti negatif 7 ya. Oke, 2x sama dengan negatif 7 ditambah 5 berapa? Negatif 2. Nah, 2x sama dengan negatif 2. Untuk mencari x berarti negatif 1. Berarti untuk kehimpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak 2x dikurangi 5 sama dengan 7 itu berapa? Ada 2x di sini, ada 6 dan negatif 1. Berarti HP-nya, himpunan penyelesaiannya 6 dan negatif 1. Bisa dipahami semuanya? Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut ke bentuk umum yang kedua atau persamaan yang kedua ya. Di sini yang kedua, untuk nilai mutlak fx sama dengan gx, ini sama-sama fungsinya, tapi satunya tidak dimutlakan. Dan syaratnya itu gx lebih besar dari 0. Jadi gx-nya ini harus lebih besar dari 0, berarti di atas 0 gitu ya, nggak boleh 0 gitu. Nah, ini ada syarat gx lebih besar sama dengan 0 ya. Nah, ini fx-nya itu sebagai 3x ditambah 1 itu fx, gx-nya 4x dikurangi 1 gitu. Oke, kita tetap mengingat ke definisi tadi, definisi 1.1. Nah, ada dua kemungkinan, berarti ada fx sama dengan gx positif dan fx sama dengan gx negatif, berarti negatif gx. Nah, kita selesaikan satu persatu ya. Ada dua penyelesaian, berarti fx-nya 3x tambah 1 ini tadi sama dengan 4x dikurangi 1 ini tadi ya. Kita selesaikan variabel dan variabel, kita samakan. Berarti 3x dikurangi 4. Kenapa dikurangi? Karena 4 ini positif, pindah ke ruas kiri, ia menjadi negatif ya. Ini negatif 1. Kenapa dikurangi 1? Karena 1 ini positif, ia pindah ruas ke kanan menjadi negatif 1. Berarti hasilnya ya negatif x sama dengan negatif 2. Karena kita mencari x, berarti x-nya itu 2 karena sama-sama negatif ya. Lanjut ke penyelesaian yang kedua, yaitu fx-nya dimasukkan, ini 3x tambah 1 ini sama dengan negatif. Nah, jangan lupa ini negatif karena ini negatif gx. Nah, berarti negatif 4x dikurangi 1. Lanjutnya berarti kita masuk ke perkalian nih, harus dikali dulu. Berarti negatif 4x ditambah 1. Ini berupa gini ya. Nah, menghasilkan 3x tambah 4x sama dengan 1 dikurangi 1. Nah, ini itu disamakan variabel dan konstantanya, dipisah gitu ya, sama kayak sama sebelumnya. Ya, hasilnya 7x sama dengan 0. Kita mencari x nya, berarti dibagi x sama dengan 0. Nah, ingat ada syaratnya ini, gx lebih besar dari 0. Nah, berarti gx nya berapa? Uji syarat di sini ya, kita uji dulu syaratnya. Nah, gx nya berapa tadi? 4x dikurangi 1. 4x dikurangi 1, jadi lebih besar dari 0, harus lebih besar daripada 0. Nah, ini 4x lebih besar 0 ditambah 1, dan satunya dari mana? Dari pindah ruas negatif 1 ini. Jadi 4x lebih besar sama dengan 1.
X-nya harus lebih besar sama dengan 1/4. Jadi X-nya ini harus lebih besar dari 1/4. Untuk X sama dengan 2 ini, apakah lebih besar dari 1/4? Ya, lebih besar. Dia memenuhi syarat berarti. Nah, kalau yang ini, apakah dia lebih besar X sama dengan 0 ini? Apakah lebih besar dari X lebih besar sama dengan 1/4? Tidak, berarti dia tidak memenuhi syarat ya. Jadi yang hanya memenuhi syarat hanya X sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2. Bisa dipahami ya? Kita harus mengingat syaratnya dulu. Begitu ya, mudah kan? Oke, kita lanjut ke pembahasan bentuk umum yang ketiga. Oke, untuk yang ketiga yaitu bentuk nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Nah, ini sama-sama dimutlakan ya. Ruas kiri maupun kanan itu sama-sama dimutlakan. Nah, lalu bagaimana sih caranya? Oke, jangan khawatir, nggak perlu bingung. Ini, kita langsung ke contohnya. Himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak 3x tambah 5 sama dengan 2x tambah 10. Nah, berapa sih? Oh iya, kalian apakah sudah masih mengingat sifat-sifat nilai mutlak yang itu sama-sama dikuadratkan itu? Ya, kita misalkan dulu ya. Jadi kan nilai mutlak fx sama dengan gx. Nah, di sini nilai mutlak fx itu kita misalkan m, dan nilai mutlak gx itu sama kita misalkan n. Nah, itu untuk mempermudah kita. Nah, nanti gimana? Nah, ingat ya, sifat-sifat nilai mutlak itu di sini. Harga mutlak kuadrat, nilai mutlak kuadrat, nilai mutlak yang dikuadratkan itu, nilai mutlak yang dikuadratkan ini, nilai mutlak x kuadrat atau yang dikuadratkan ini berarti dia menjadi x kuadrat. Kenapa? Karena jika dia bertemu dengan kuadrat, mutlaknya hilang. Jadi gimana? Nah, kita misalkan ini ya, tadi kita kan fx-nya m, gx-nya n, jadi 3x tambah 5 itu m, dan 2x tambah 10 itu n. Nah, kita langsung saja. Jadi, nah, maka ini menjadi nilai mutlak m kuadrat sama dengan nilai mutlak n kuadrat. Nah, ruas kiri maupun kanan sama-sama dikuadratkan nih. Nah, bagaimana selanjutnya? Nah, berarti tadi kan sifat nilai mutlak jika dikuadratkan dia mutlaknya hilang. Jadi hanya menjadi m kuadrat sama dengan n kuadrat. Nah, seperti itu kan? Kita pindah ke ruas kiri semuanya. Jadi m kuadrat dikurangi n kuadrat sama dengan 0. Nah, untuk kalian agar lebih mudah, jadi kita faktorkan seperti ini. Kita faktorkan. Nah, jadi m tambah n dikali dengan m dikurangi n sama dengan 0. Nah, langsung saja kita substitusikan. Tadi m-nya sama n-nya di sini 3x tambah 15 ini. Nah, seperti ini ya. Jadi kita tinggal menjumlahkan saja. Jangan lupa dijumlah seperti biasa, variabel dengan variabel, konstanta dengan konstanta, dengan menghasilkan 5x tambah 15 dikali x dikurangi 5. Nah, di sini kita bisa menemukan x-nya. Jadi 5x sama dengan negatif 15. Nah, berarti berapa x-nya? Negatif 3 gitu ya. Dan untuk ruas sebelah kanan ini berarti x-nya sama dengan 5. Nah, berarti himpunan penyelesaian dari persamaan itu adalah negatif 3 dan 5. Bagaimana? Mudah kan? Ya. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.